Ternyata Korea Utara sudah gatal ingin ikut perang Rusia-Ukraina, pasukan sudah disiapkan. Konflik dua negara antara Rusia dan Ukraina sepertinya akan melibatkan negara-negara lain. Dikabarkan negara di Asia Timur seperti Korea Utara diberitakan akan turut terlibat dalam perang militer tersebut. Namun kali ini negara yang akan dibela oleh Ukraina berpihak ke kubu Rusia. Berdasarkan sumber yang dipercaya, muncul informasi bahwa Korea Utara diyakini berusaha ikut perang untuk membantu Rusia. Sejauh ini Korea Utara dikabarkan telah bersiap memobilisasi pasukannya untuk membantu Rusia pada konflik di Ukraina. Hal itu diungkapkan oleh sumber dari Provinsi Pyongyang Utara pada Minggu 27 Februari. Sumber tersebut mengungkapkan bahwa otoritas Korea Utara harus menunggu hingga 2 hari untuk memberitahu seluruh negara mengenai serangan Rusia ke Ukraina, yaitu pada Sabtu. Sebelumnya, hanya anggota penting dari partai berkuasa, Partai Buruh Korea, yang diberitahu pada rapat pribadi dan kemudian disebarkan ke seluruh negara. Kemarin, setiap komite partai regional di provinsi telah memberitahu semua anggota partai bahwa sekutu kuat kita, Rusia, sedang berperang. Ujar sumber itu kepada RFA seperti dikutip dari VOA. Hubungan internasional dengan Rusia sedang tegang selama perang, sehingga komite partai regional menuntut agar semua orang siap dimobilisasi setiap saat. Ujarnya, Uni Soviet membantu berdirinya Korea Utara pada 1948 setelah menduduki bagian utara dari semenanjung Korea, menyusul kelakahan Jepang di Perang Dunia II. Uni Soviet saat itu menempatkan Kim Il-sung, kakek dari pemimpin Korea Utara saat ini, Kim Jong-un, sebagai kepala negara. Rusia sendiri pada tahun 2000 di bawah Vladimir Putin kembali mempererat hubungan dengan Pyongyang yang sempat terputus setelah kejatuhan Uni Soviet. Meski terlambat, anggota partai tak kaget dengan berita serangan yang dilakukan Rusia ke Ukraina. Tetapi, menurut sumber itu, mereka berpikir mengapa pihak otoritas Korea Utara merahasiakan berita tersebut. Anggota partai tentu sudah tahu mengenai berita itu dan kenalan mereka di Cina bahwa perang telah dimulai, tetapi mereka lebih tertarik apa sebab Rusia menginvasi Ukraina, kata sumber tersebut. Sumber kedua mengamini informasi bahwa Korea Utara diyakini berusaha ikut perang untuk membantu Rusia. Mereka tak hanya mengatakan Rusia sedang perang, mereka juga memerintahkan kami untuk bersiap ikut dalam peperangan secepatnya dalam kondisi apapun, ujarnya. Sebagai tanggapan, beberapa warga menunjukkan reaksi radikal, mengatakan mereka berharap perang akan pecah dan sistem menjijikan yang kita jalani akan berakhir, kata sumber itu. Konflik dua negara antara Rusia dan Ukraina sepertinya akan melibatkan negara-negara lain. Dikabarkan negara di Asia Timur seperti Korea Utara diberitakan akan turut terlibat dalam perang militer tersebut. Namun kali ini negara yang akan dibela oleh Korea Utara berpihak ke kubu Rusia. Berdasarkan sumber yang dipercaya, muncul informasi bahwa Korea Utara diyakini berusaha ikut perang untuk membantu Rusia. Sejauh ini, Korea Utara dikabarkan telah bersiap memobilisasi pasukannya untuk membantu Rusia pada konflik di Ukraina. Hal itu diungkapkan oleh sumber dari Provinsi Pyongyang Utara pada Minggu 27 Februari lalu. Sumber tersebut mengungkapkan bahwa otoritas Korea Utara harus menunggu hingga 2 hari untuk memberitahu seluruh negara mengenai serangan Rusia ke Ukraina, yaitu pada Sabtu, 2 Maret. Sebelumnya, hanya anggota penting dari partai berkuasa Partai Buruh Korea yang diberitahu pada rapat pribadi dan kemudian disebarkan ke seluruh negara. Kemarin, setiap komite partai regional di provinsi telah memberitahu semua anggota partai bahwa sekutu kuat kita, Rusia, sedang berperang, ujar sumber itu kepada RFA seperti dikutip dari VOA. Hubungan internasional dengan Rusia sedang tegang selama perang, sehingga komite partai regional menuntut agar semua orang siap dimobilisasi setiap saat, ujarnya. Uni Soviet membantu berdirinya Korea Utara pada 1948 setelah menduduki bagian utara dari semenanjung Korea menyusul kekalahan Jepang di Perang Dunia II. Uni Soviet saat itu menempatkan Kim Il-sung, kakek dari pemimpin Korea Utara saat ini, Kim Jong-un, sebagai kepala negara. Rusia sendiri pada tahun 2000 di bawah Vladimir Putin kembali mempererat hubungan dengan Pyongyang yang sempat terputus setelah kejatuhan Uni Soviet. Meski terlambat, anggota partai tak kaget dengan berita serangan yang dilakukan Rusia ke Ukraina. Tetapi menurut sumber itu, mereka berpikir mengapa pihak otoritas Korea Utara merahasiakan berita tersebut. Anggota partai tentu sudah tahu mengenai berita itu dari kenalan mereka di Cina, bahwa perang telah dimulai. Tetapi mereka lebih tertarik apa sebab Rusia menginvasi Ukraina, kata sumber tersebut.
Sumber kedua mengamini informasi bahwa Korea Utara diyakini berusaha ikut perang untuk membantu Rusia. Mereka otoritas Korea Utara tak hanya mengatakan Rusia sedang perang, mereka juga memerintahkan kami untuk bersiap ikut dalam peperangan secepatnya dalam kondisi apapun, ujarnya. Sebagai tanggapan, beberapa warga menunjukkan reaksi radikal, mengatakan mereka berharap perang akan pecah dan sistem menjijikan yang kita jalani ini akan berakhir, kata sumber itu. Kementerian Luar Negeri Kemenlu Negeri Korea Utara telah membela Rusia dalam invasinya ke Ukraina. Dalam pernyataan di situs resmi, Kemenlu Korea Utara menyebut perilaku Amerika Serikat sebagai akar penyebab konflik di Ukraina. Ini adalah tanggapan resmi pertama Korea Utara terhadap operasi militer Rusia yang sedang berlangsung. Krisis Ukraina juga berakar pada kekuatan dan kesewenang-wenangan Amerika Serikat, dikutip dari situs Kementerian Luar Negeri Korea Utara pada Senin 28 Februari 2022. Pernyataan itu berpendapat bahwa Washington mengejar supremasi militer dengan mengabaikan permintaan sah Rusia untuk keamanannya. Ia menuduh Amerika Serikat secara tidak adil mencampuri urusan dalam negeri negara lain tanpa memperhatikan perdamaian dan stabilitas negara lain. Keseimbangan kekuatan di Eropa hancur. Keseimbangan kekuatan di Eropa hancur dan keamanan nasional Rusia sangat terancam oleh ekspansi dan ancaman sepihak NATO. Amerika disebut mengabaikan langkah-langkah pertahanan diri yang diambil oleh negara lain, termasuk Rusia. Pernyataan itu menuduh Amerika selalu tidak adil dan kerap memprovokasi karena arogansi dan standar ganda yang diterapkan. Itu adalah gaya Amerika, itu adalah arogansi dan standar ganda, bunyi pernyataan tersebut. Senada dengan Korea Utara, China juga menuding Washington dan sekutunya membesar-besarkan situasi dan memanaskan api di Ukraina. Beijing juga mengutuk sanksi terhadap Rusia sebagai solusi yang tidak efektif dan meminta Barat untuk mengatasi masalah keamanan Moskow. China juga mencabut pembatasan impor atas pengiriman gandum Rusia yang bisa menjadi penyelamat bagi ekonomi Kremlin dalam menghadapi sanksi Barat. Rusia memulai invasi ke Ukraina pada 24 Februari dengan mengklaim bahwa itu adalah satu-satunya pilihan yang tersisa untuk menghindari ancaman NATO dari wilayah Ukraina. Presiden Rusia Vladimir Putin berdalih bahwa tujuan operasi militer khusus di Ukraina adalah untuk demilitarisasi dan denazifikasi. Tetapi Kiev menyatakan keserangan itu tidak dapat dibenarkan dan tidak beralasan. Invasi Moskow ke Ukraina memicu protes langsung di negara-negara barat dengan serentetan sanksi baru untuk Rusia. Sanksi ini dirancang untuk melumpuhkan ekonomi Rusia dan secara langsung dengan menargetkan Putin dan pejabat tinggi Rusia lainnya. Korea Utara menuding Amerika Serikat sebagai akar penyebab krisis yang kini terjadi di Ukraina. Tuduhan ini sebagai tanggapan resmi Pyongyang atas invasi Rusia ke negara Eropa Timur itu. Menurut pernyataan resmi Kementerian Luar Negeri Korea Utara yang hanya dirilis di situs mereka, Amerika Serikat harus disalahkan atas bencana yang sedang berlangsung. Akar penyebab krisis di Ukraina juga karena keangkuhan dan kesewenang-wenangan Amerika Serikat. Demikian menurut pernyataan resmi Kemlu Korut dikutip dari cnnindonesia.com pada Senin 28 Februari. Korea Utara dan Rusia disebut memiliki hubungan diplomatik yang hangat. Moskow sebelumnya pernah membantu Pyongyang menentang tekanan atau kecaman soal peningkatan kekuatan militer Korut. Tak hanya Korut, China juga turut menyalahkan gejolak yang terjadi di Ukraina imbas ulah Amerika Serikat. Sebelumnya dilansir pikiranrakyat.com, Presiden China Xi Jinping dikabarkan telah mengirim pesan kepada Kim Jong-un pada Sabtu, 26 Februari. Dalam percakapan tersebut, Xi Jinping menyatakan bahwa China siap mempererat kerjasama dengan Korea Utara. China siap bekerja bersama dengan pihak Korea Utara untuk terus mengembangkan hubungan persahabatan dan kerjasama China-DPRK di bawah situasi baru, kata Xi Jinping yang dikutip oleh kantor berita Korea Utara KCNA. Media KCNA tersebut tidak menjelaskan lebih rinci mengenai situasi baru yang dimaksud. Berdasarkan keterangannya, Xi Jinping membuat pernyataan itu sebagai respon positif kepada Kim Jong-un, yang mana sebelumnya Presiden Korea Utara tersebut mengucapkan selamat atas kesuksesnya China menggelar Olimpiade musim dingin di Beijing. Baru-baru ini Kim mengirim pesan kepada Xi bahwa ia berjanji untuk memperkuat kerjasama dengan China dan bersama-sama menggagalkan ancaman dan kebijakan bermusuhan dari Amerika Serikat dan sekutunya.